kalau misalnya punya kepedulian tentang sesuatu, diucapin, di-sharing ke teman, siapa tahu ketemu sama yang sefrekuensi. Semesta akan mengumpulkan orang-orang yang sefrekuensi untuk memiliki dampak buat orang lain gitu ya. Mungkin hal kecil tapi bisa berdampak besar untuk orang lain. Oke, karena kita tidak tahu yang kecil itu ternyata memiliki dampak yang besar ya. Karena kayak halo semua, kembali lagi di Lewat Kata dengan kata kita bersua, dengan kata kita bercerita, karena lewat kata kita menginspirasi bersama. Dan hari ini aku ditemani oleh Kak Reka. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi hari ini kita ditemani Kak Reka yang merupakan salah satu orang penggiat sosial. Jadi Kak Reka ini sangat interest banget sama kegiatan-kegiatan sosial, dibuktikan dengan beliau sering untuk mengikuti kegiatan sosial. Nah, kenapakah dan sejak kapankah? Nah, kita tanya langsung ke Kak Reka. Nah, Kak Reka, tapi sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Ada kegiatan sosial kah hari ini? Alhamdulillah. Iya, hari ini ada kegiatan sosial. Nah, kan aku bilang memang. Iya, kegiatan betul. apa, Kak? Salah satu komunitas. Hari ini tentang perempuan dan ibu-ibu ya. Tentang kesehatan sih lebih tepatnya. Oh ya, tuh kan. Hari ini aja ada kegiatan sosial. Apalagi kalau saya tanya kemarin kan, tidak saja. Nah, jadi hari ini kegiatan sosial soal kesehatan ya Kak Reka. Kesehatan. Nah, pertama kali Kak Reka itu ikut kegiatan sosial tuh kapan sih sebenarnya? Oke, kalau di throwback itu memang suka dari kecil ya, Sedini kah? sedini ya sedini. Tapi secara sadar emang mungkin terjun ke masyarakatnya itu pas SMA ya. Oh, SMA. Kalau SMP memang ikut komunitasnya, maksudnya di sekolah difasilitasi OSIS, kemudian di SMA itu masuk juga di OSISnya, tapi di akhir apa ya tahun Pengurusan, gitu, di akhir tahun kita ada namanya PDPM. Apa tuh? Pengenalan dakwah ke masyarakat. Oke, gitu. Apa Kita itu ya? semi KKN kali ya. Kalau KKN emang untuk spesifiknya di kuliah, tapi PDPM itu di waktu aku SMA. Oke, itu kegiatannya ngapain? Kurang lebih sama kayak KKN, kita nginep di rumah orang, terus kita masak sendiri, kita ngajar ngaji, kegiatan di sekolah, terus abis itu ada pembentukan IRMA, Ikatan Remaja Masjid, kayak gitu ya, yang segitu-gitu lah. Terus itu waktu SMA, emang SMA mana sih Kak? Saya SMA-nya di Jawa. Di Jawa, ya, pondok. Oh, di pondok ada kegiatan kayak gitu ya di akhir. Terus lanjut di kuliah kah? Lanjut di kuliah. Oke, di kuliah itu ikut kegiatan apa? Sosial lagi atau lebih spesifik yang lain? Sosial lagi. Oh, memang suka sosial ya. Cuman memang awalnya kan dikasih pilihan ya, pilihan beberapa kementerian gitu. Anyway, saya masuk di BEM. Di BEM. Terinspirasi oleh satu kakak-kakak. Pas wawancara, aku juga nggak tahu tuh, tiba-tiba aku pengen masuk itu aja, Kementerian Sosial. Sosmas, sosial masyarakat. Karena ya pertamanya mau politik juga nggak terlalu into gitu kan. Cuman pas wawancara, kamu masuk mana deh gitu. Oh, ini aja Sosmas kayak kakaknya gitu. Akhirnya itu yang mungkin karena apa ya? Apa nih? Terinspirasi enggak juga? Kayak cuma satu-satunya pilihan aku waktu itu cuma Sosmas. Jadi kayak aku mau Sosmas aja Kak. Kalau di tempat yang lain aku nggak mau. Gitu. Paham apa ya bahasanya kayak aku mau di sini gitu. Akhirnya keterima. Jadi memang ngelobi dari awal ya? Iya, pas wawancara ya. Aku Sosmas jadi Kak gitu. Oh iya, kalau kakak nggak mau, aku mau pokoknya. Nah, habis itu ternyata mulai dari SMP, SMA, kuliah, memang kegiatannya di sosial. Secinta itukah dengan kegiatan sosial? Kan nggak berbayar nggak sih? Betul. Cuman emang lebih apa ya? Mungkin lebih hidup, ketemu sama orang-orang. Malahan kalau misalnya ada fee atau berbayar gitu ya, personal diri aku tuh ngerasa kayak suatu beban. Karena kan kita harus menampilkan yang terbaik juga ya. Padahal memang jawab lebih ya, lebih. Betul, bahasanya kita udah dibayar nih, gitu. Kita harus lebih
lebih profesional lah. Nge-present yang lebih juga jadinya. Betul. Tapi justru di situ malah kehambat gitu loh menurutku ya, aku pribadi ya. Oke. Justru kalau misalnya Menarik. lebih ya udah bebas aja gitu. Enjoy, aku melaksanainnya, aku bakal totalitas. Oke. Gitu. Justru kalau misalkan ada fee-nya, ada tuntutan tersendiri, jadi bikin pressure gitu ya. Oke. Keren banget, tepuk tangan dulu dong guys. Oke, nah jadi karena kecintaan itu ya Kak Reka, maksudnya banyak ketemu orang, ada nggak sih satu momen yang kayak bikin, aduh kayaknya memang kegiatan ini ngena banget nih sama aku gitu. Oke. Mungkin ini ya, bukan momen ya, aku nge-capture-nya pas momen aja. Jadi sekarang aku alhamdulillah masuk di namanya PKK. Oke. PKK itu kan bahasanya mungkin sosial juga ya, sosial karena kita melakukan pembinaan Betul. ke kalau misalnya Kutai Timur itu 18 kecamatan, betul. dan Sekian desa. Sekian desa. Satu momen yang akhirnya kayak menyadarkan lagi. Oh, oke. Kenapa tuh? Ketua aku bilang, aku udah dikasih amanah di sini. Terus ini tuh sebagai ini kan setiap amanah bakal dipertanggungjawabkan. Dan aku mau ngomong apa kalau misalnya aku nggak melakukan pembinaan kayak gitu. Oke. Jadi apa yang aku lakukan hari ini membawa kalian anggota-anggotaku itu sebagai jawaban aku kepada Tuhan kayak gitu, kepada Tuhan. Kalau misalnya kita udah melaksanain semua job desk, semua tanggung jawab itu dengan baik, salah satunya pembinaan ke masyarakat, tapi nggak ada perubahan, itu kita udah terlepas dari itu, terlepas dari tanggung jawab dan pertanyaan Tuhan itu. Tapi kalau misalnya masyarakat itu bergerak atas dasar kita bakal kena amal jariahnya kan. Jadi ya, gitu. Betul sepakat. Dan perubahan sosial itu bukan cuman karena satu orang sebenarnya, tapi semua orang bersepakat untuk melakukan suatu gerakan kayak gitu. Akhirnya kan bisa terlihat berdampak ya. Kalau misalnya cuma satu orang, mungkin bisa. Kalau misalnya kecil skupnya ya. Benar. Misalnya dia artis lah, dia nggak bisa melaksanakan suatu gerakan kalau dia nggak punya followers. Kayak gitu kan. Meskipun dia yang tampil cuma satu orang nih, tapi kan dia punya followers yang banyak, akhirnya masif dan berdampak kayak gitu. Nge-influence kayak gitu. Itu pun kalau misalnya dia terkenal, apalah kita, gitu kan, yang mungkin nggak dinotis juga sama bupati, gubernur, bahkan presiden. Oke, terus gitu ya. Terus. Kita mau peduli sama masyarakat, oke lah, sosial oke. Tapi kalau misalnya kita nggak punya komunitas, kita nggak punya wadah, kita nggak punya followers atau teman-teman yang satu visi dan misi, kayaknya itu nggak bisa deh. Benar. Gitu. Kalau Kak Reka tuh di Pokja apa sih? Kalau aku di Pokja 3. Apa itu? Pokja 3 itu spesialisasinya tentang ketahanan pangan. Berarti dia relate sama ke Dinas Ketahanan Pangan kan atau dari sendiri? Iya. Apa ini? Iya bersama. Iya, bahkan ketua divisiku, bahasanya divisi kali ya, divisi itu dari Dinas Ketahanan Pangan ya. Oke. Berarti Pokja-Pokja yang lain juga kayak gitu ya? Ada yang iya, ada yang enggak. Cuman mereka pasti memang relate sama latar belakang kerjaannya. Kayak gitu. Nah, jadi guys, Kak Reka itu awal mulanya memang kegiatannya sosial secara community. Abis itu saat ini Kak Reka dapat amanah untuk di skup yang menurut aku itu lebih besar lagi karena mendampaknya ke 18 kecamatan, yaitu wadahnya PKK tadi. Memang ya, ternyata jalan sosial tuh ada aja ya. Karena kan mindsetnya orang tuh kan kalau sosial belum tentu tuh Kak Reka. Kayak ya udah yang penting kita lillahi ta'ala wes gitu kan belum tentu, ternyata ada aja jalan yang ternyata lillahi ta'alanya kita mungkin startnya seperti itu, endingnya kita nggak tahu nih ada jalan-jalan yang memang lebih menghargai dalam tanda kutip kali ya, menghargai jasa kita mungkin. Nah kalau struggle-nya Kak, masa nggak ada struggle kayak apa kayak mungkin capek kali? Gimana tuh? Ada struggle tersendiri gak sih kegiatan sosial terus? Pasti sih, pasti kan menguras waktu ya, waktu-waktu kita. Kalau sosial itu kan nggak bisa, sebenarnya bisa disambingi kalau misalnya kita terjun di pekerjaan yang sosial juga. Contoh? Kayak gitu. Kalau saya kan
Oh, kerjanya di bidang dinsos sosial ya. Ya. Bukan dinsos, bukan dinas sosial Enggak, gitu. maksudnya- Tapi oh, iya, iya. bergerak di kegiatan masyarakat sosial. juga, kegiatan sosial juga gitu. Itu sangat terbantu terbantu sama minat aku tentang masyarakat kayak gitu. Jadi ketemu sama masyarakat, bikin kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat tuh seneng aja ketemu sama mereka gitu. Tapi struggle-nya adalah selain capek, ketika masyarakat itu nganggap angin lalu gitu loh. Oh. Kayak oke, tapi nggak ngasananin kita nih. Ya. Kita udah campaign ini nih, campaign mau kegiatan sosial, tapi masyarakatnya, orang-orangnya bukan suportif ya, nggak kooperatif kali ya, nggak kooperatif. Akhirnya kan, gimana ya, ini apalagi yang salah kayak gitu. Oh, iya, Gimana iya, kita iya. bisa sukses Jadi gitu? kok bingung treatment yang cocok kali ya buat ke lapangan dengan kondisinya indis ekonomi era. Bisa kayak gitu. Dan tiap orang kan beda-beda ya, culture-nya, latar tempatnya mungkin bisa mempengaruhi mereka, atau ya tiap budaya tuh juga ternyata bisa sih. Ada nggak yang di Kutim ini satu momen yang atau budaya yang menarik gitu loh, kayak pernah ketemu hal yang menurut kita mungkin jarang kita ketemuin gitu ya? Bentar. Bingung sih, apa ya? Kayaknya terlalu banyak momen ya, Tar. Coba satu dulu Kak. Coba dipikirkan dulu dengan secara logika, secara logika. Oke. Satu momen yang kayak contoh pernah ke kecamatan. Waktu itu kalau aku sih ya, dulu waktu aku tuh pernah ke Busang. Itu first time-nya aku ternyata dulu sih memang pernah saya tinggal itu listriknya nggak 24 jam. Cuman di Busang itu juga ternyata seperti itu. Dan baru tahu kalau misalkan dia harus melewati lama hutan ya? Iya, hutan. Hutan ya, sorry ya kalau salah ngomong ini. Hutan atau bukan sawit, hutan sih kayaknya kayak. Iya, kayaknya hutan gitu sih. ya. Baru jauh perjalanan tiba-tiba, wah ada perkampungan nih. Nah, bahkan kantor desanya nggak nyala kalau misalkan siang listriknya. Jadi kita full kalau ngeprint itu harus nyalain genset dulu bapak-bapak yang di sana. Nah itu hal yang menurut aku baru. Nah kalau Kareka sendiri ada nggak momen kayak gitu? Mungkin aku mau kasih 2 contoh ya, soalnya akan berbeda nih. Kalau yang pertama, aku di komunitas pernah melakukan pengabdian masyarakat kayak gitu ya, sama teman-teman volunteer dari berbagai daerah. Itu difasilitasi atau dimotori oleh komunitas Nasi Baik. Itu di Pulau Miang, di daerah Sangkulirang. Ya, Kayak gitu. Struggle-nya mereka di sana sama tentang listrik ya. Karena mungkin bukan beda pulau sih mereka ya, maksudnya kita harus nyebrang pakai betul. perahu dulu gitu. Dan itu kita cuman malam doang ada listrik, dan itu juga pakai genset. Benar. Kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya karena pagi itu kita ada kegiatan, jadi nggak terlalu merasakan kesulitan sama listriknya gitu kan. Kegiatan kita kan biasanya mengumpul masyarakat, bikin kreasi, bikin amplang, kayak gitulah. Melakukan itu. Kemudian kalau malam repotnya di situ, nggak punya listrik. Ada listrik sih tapi terbatas kayak gitu. Itu waktu pas di Miang. Kemudian pas di PKK, kalau misalnya ke kecamatan itu jalannya sangat ya gitu. Iya, memang betul. Kayak gitu ya. Nggak semua, tapi beberapa. Sangat bergelombang. Mendaki Banjir, kadang banjir juga ya. Nggak banjir sih, becek. Kayak becek gitu. Banjir kah becek kah? Becek yang licin sampai tergelincir-gelincir gitu. Menarik ya. Iya. Ih, seru itu. Kita dulu pernah loh waktu di agenda berbagi. Oh ya? Sama kamu gak ya? Sama Mbak Nita kayaknya. Oh iya. Kali itu karena problem mobilnya juga sih. Iya sih. Terus. Loh, gak apa-apa, memang kita bicara itu begitu. Iya, gitu. Terus. Mobil tergelincir, jadi kita harus nunggu kayak gitu, nunggu sampai itu selesai. Alhamdulillahnya akomodasi yang kita pakai itu memadai saat itu dengan PKK. Ya, kalau nggak dorong nih kira. Betul. Kalau misalnya kalau misalnya komunitas itu kita bakal kesusahan sih, tapi lagi-lagi karena PKK itu maksudnya
organisasi pemerintah ya, yang fungsinya memang untuk ke masyarakat melakukan pembinaan, jadi difasilitasi juga gitu kan, fasilitasnya oke lah. Jadi kita bisa melewati jalan itu dengan alhamdulillah. Ya, Gitu. oke. Soalnya kanan kirinya jurang, Fa. Oh wow, Dan kita tuh harus gantian. miring dikit. Benar, itu aku waktu itu ke Karangan. Agenda B2SA. B2SA itu beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dulu Oh, mungkin tahu. ya, dulu mungkin 4 sehat 5 sempurna. Habis itu naik lagi isi piringku. Isi piringku. Sekarang B2SA. Oke, gitu. oke. Wah, ternyata ada jurang ya di sini. Benar. Ya, lu lagi perbaikan jalan sih, cuman Oke. kan harus ditimbun dulu sama Benar-benar tanah, ada gitu. proses lah ya, guys. Jadi jalan kita sebenarnya cukup optimal, hanya saja memang dalam proses perbaikan. Nah, pernah ada momen haru nggak sih waktu ikut kegiatan sosial? Pernah. Waktu itu nih kegiatan Kegiatan apa itu di Jawa berarti ini? bukan di sini, Enggak, di sini sini. juga. Atau di kampung Jawa yang ada di sini. Sudahlah Reka, ayo lanjut. Kantor aku kan lagi-lagi tentang sosial masyarakat juga ya, Oh benar. kayak gitu. Semangat. Ini kita dapat laporan dari kayaknya tuh ojek dia atau gimana ya, pokoknya oke. dia Terus? lapor ke kantor, bilangnya di daerah Kabo dalam sana, Kabo Jaya kalau nggak salah. Kabo Jaya ada sepasang suami istri, istrinya tuh lumpuh, Ya. stroke, suaminya itu harus pakai kursi Tongkat. roda atau tongkat kayak gitu, dan mereka udah lansia. Berdua. Nggak ada anak. Nggak ada anak, ada tapi nggak di situ stay-nya, kayak gitu. Akhirnya datang ke sana, rumahnya rumah kayu, ibunya. Jadi kita pas masuk itu kita udah ketemu sama ibunya gitu. Ibunya tiduran, Yang lumpuh, yang lumpuh tadi siapa? Ayah, bapak, istrinya istrinya ya? stroke juga. Jadi emang cuma Dua-duanya? bisa- kalau suaminya tuh masih bisa jalan tapi pakai tongkat atau pakai kursi roda. Terus kita ngelihat WC-nya itu nggak ada WC, jadi dia kadang pipisnya tuh di botol gitu. Istrinya? Gimana cara ngerawatnya? Ada tetangganya, jadi tetangganya yang bantuin kasih makan dan segala macem kayak gitu. Tapi ya mungkin setiap orang juga punya kesibukan dan segala macam, jadi nggak Iya. bisa 24 jam Benar. kayak gitu kan. Nah, yang paling sedihnya adalah ketika kita udah kasih bantu waktu itu kayaknya tongkat, kasur buat ibunya gitu ya, buat bisa tidur dengan nyaman, bukan beralaskan terpal aja gitu. Entah beberapa bulan atau beberapa minggu meninggal Yang mana? istrinya. Terus abis itu kita kayaknya pernah datang ke sana lagi deh, kasih sembako dan segala macam. Suaminya Ikut meninggal. jadi udah nggak ada dua-duanya. Dan yang mengharukannya lagi adalah, maksudnya foto itu menjadi foto yang selalu dipakai gitu loh, selalu dipakai di kantor aku ya. Nggak selalu sih, cuman beberapa kali Sering lah ya. pakai foto itu. Jadi kayak wah itu Sekarang tuh udah mereka ada. sendiri yang nge-survey. Nggak sama teman-teman yang lain. Enggak, maksudnya ikut terjun Oh juga. iya, ha-ha. Berarti lihat langsung ya. Lihat kayak gitu, kayak kayaknya itu mungkin hal yang biasa dialami oleh lembaga sosial ketika kita ngebantu. Akhirnya maksudnya umurnya nggak panjang kayak gitu. Iya, benar. Tapi alhamdulillahnya lagi-lagi dikasih kesempatan untuk meringankan lah. Ya, betul. Meringankan Sepakat. itunya mereka. Iya kan, dengan kesusahannya beliau dari teman-teman, yaitu lembaga ya. Lembaga. Boleh kali di-spill lembaganya. Lembaga Amil Zakat Lah suara. Apa tagline-nya? Ya nanti kita pikirkan lagi ya. Oh, ada kan? Wujudkan kemandirian Umat ya, wujudkan kemandirian. Itu berarti kalau misalkan kita pengen bantu-bantu orang, bisa banget nih. Bisa banget. Lewat las suara Las dong. suara. Nah sekarang kita lagi yang terdekat ya, agenda kita terdekat peduli lansia. Pas banget. Oh, masuk lagi itu memang Masuk, soft selling bener. di sana ya kan. Nah, jadi kalau ngomongin lansia, kebetulan banget Las Suara ada kegiatan Peduli lansia. Itu kegiatan apa, Kak? Kegiatannya yang pasti cek kesehatan. Oke. Cek kesehatan Nah, ini sekalian nih. bukan analisis ya.
diagnos ini asam uratnya segini, harusnya ngapain, konsultasi kesehatan Oke. kayak gitu. Terus biaya hidup ya dengan berupa sembako kayak Oke. gitu. Dan rencananya sih ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya dari apa teman-teman. itu? Cuman Klub? Kan happy. oh iya benar. Maksudnya, Happy. oh enggak gini kan enggak gitu. Soalnya klub itu kelompok, klub bola, gitu. klub apa gitu ya kan? Klub mancing. Klub mancing, maninya mantap. Mantap. Oke. Terus. Cuman belum bisa di-spill kayak gitu. Tapi untuk kegiatannya. kalau biar tidak ketinggalan berarti kudu pantengin Instagramnya ya. Iya. Ada Instagramnya nggak? Ada les suara. Oh ya udah itu deh ya. Kayaknya perlu dipanjang-panjangin dikit nggak sih kayak @lasuara apa gitu ya. Les suara Kutai Timur. Betul kada ketimnya. Coba cek dulu. Nah, Bener suaranya. nggak usah susah. Apa itu? Nanti ada di bawah sini. Oh, iya. Oke, jadi satu momen yang paling berkesan tuh ternyata waktu momen lansia itu ya karena kayak. Dan soalnya tuh awal-awal aku juga kerja di situ. Oh, awal-awal di Sangatta, kerjanya di sana. Kerjanya di sana, langsung dapat bukan pasien apa ya? Mustahik yang seperti itu ya, penerima manfaat yang kayak itu gitu. yang dulu. Itu iya, Oh, sebelum bertiga kan? sebelum bertiga. Sebelum bertiga. Oh, alah. Wah, luar biasa ya. Soalnya suara itu kan juga ada kegiatan berbagi beras kan rutin. Nah, yang bertiga itu kan pas berbagi beras itu. Iya. Baru taunya ada kegiatan itu doang. Oh, oke. Jadi ternyata perjalanan cukup panjang dari SMP, SMA sampai kerja sekarang tuh Sampai kegiatan kerja. sosial. Betul. Ini enggak pernah ngehubung-hubungin gitu nggak? Kalau aku sih ya, ini one case-nya gini. Cocokologi kah? Cocokologi bisa jadi, Oke. sedikit lagi. Nah jadi kayak waktu itu pernah satu momen aku tuh gara-gara ngebantu orang yang kayaknya ini umurnya kayak sama deh sama umi aku. Jadi kayak pas ngebantuin itu ada rasa yang kayak ya Allah bersyukur banget dengan kondisi yang sekarang orang tua aku masih bisa sehat dalam keadaan yang masih tercukupi. Sedangkan di sisi lain Harus ada membantu. satu sisi lain ada orang yang ternyata masih lebih membutuhkan. Kalau Kak Reka sendiri pernah nggak ada mencocokkan seperti itu atau hal lain mungkin? Oke, kalau aku sih sangat bersyukur dengan apa yang sudah aku capai sampai hari ini ya, aku lalui karena orang tua aku sih. Maksudnya kegiatan sosial yang tadi kita bahas menguras waktu, mungkin pikiran juga. Ini kok masyarakatnya nggak ikut atau segala macam. Jadi kan pikiran juga ya, pikiran. Tapi dengan semua hal itu orang tua aku tuh tetap support kayak Yes. gitu, support dan bahkan terlibat, kadang tuh terlibat langsung. Misalnya aku punya kegiatan, orang tua aku ikutan kayak gitu. Jadi tahu anaknya itu nggak macam-macam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mereka terlibat langsung kegiatan sosial yang mungkin ketika itu kegiatan sosial itu beramal jariah. Kayak gitu. Jadi tanpa sadar mereka kan juga ikut amal jariahnya ya, kayak gitu. Terus abis itu satu quotes yang sampai sekarang masih aku terngiang-ngiang. Mamaku pernah bilang kayak gini. Konteksnya adalah waktu itu aku mau ngaji ya, ngaji setiap minggu ketika SMP. Aku ajak teman aku untuk pergi kegiatan itu setiap minggunya. Tapi one day teman aku nggak bisa. Akhirnya aku nggak mau ikut, nggak mau pergi. Terus? Mama aku bilang, kalau udah pergi aja sana gitu. Kamu kemana-mana nggak mungkin sama orang terus kayak gitu. Ini tuh kegiatan baik. Oke. Lakuin aja meskipun sendirian. Kayaknya tanpa sadar itu masuk ke relung jiwa aku. Oke, terus Alam bawah sadar. Akhirnya kalau misalnya kegiatan sendiri nggak apa-apa. nggak harus nunggu orang. Nggak harus nunggu orang. Aku adalah wanita mandiri itu. Aku butuh yang lain juga. Oke. Aku butuh yang lain juga karena kita nggak bisa sendirian. Kak. Oke. Ibarat lidi Ada lagi itu. Kalau hanya satu bakal patah. bisa dipakai pukul. Bisa. Tapi kalau misalnya Banyak. berjamaah bersama-sama, kayaknya itu bisa lebih cepat selesai kayak gitu. Ya, itu sih quotes yang dari mama aku. Oke. Sampai sekarang
oh berarti nggak apa-apa ya kita sendirian kayak gitu. Yang penting kita ketemu sama kelompok, komunitas, betul. Dan wadah. kegiatannya adalah kebaikan. Kebaikan. Oke. Berarti support system Orang Kareka ini adalah Orang tua aku, ibu dua-duanya. dan ayah. Kalau ayah komentarnya gimana? Apalagi kan kalau kegiatan sosial yang harus keluar kecamatan kan harus bermalam tuh. Betul. Biasanya kalau ayah itu kan lebih protektif nggak sih? Atau ibu kan yang lebih protektif? Bapak Tetangga. Astaga. Ibu ya, bapak. bapak aku. Mungkin nggak secara terang-terangan ini kemana sih bla bla bla, tapi melalui mama aku ya. Jadi kan terlihat mama aku yang cerewet gitu ya. Oh, iya. Tapi kan balik itu pasti bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Ini anaknya kemana, perempuan lagi gitu. Jokesnya bapak-bapak juga gak? Enggak Enggak juga. Terus. Pertama kayaknya kita melibatkan melibatkan orang tuaku di kegiatanku. Jadi mereka tahu, ya. ini kegiatan anakku. Jadi mereka nggak punya pikiran yang aneh-aneh ya. Betul. Terus yang kedua, Padahal nggak tahu aja deh. selip-selip. Jangan Reka. Jangan, Oke. jangan. Kamu kan terlalu masya Allah. Waduh. Oke, terus. Yang kedua, bangun trust, Oke. kepercayaan, ngabarin kalau misalnya udah sampai di sini, Video call gitu. Ada pernah malu nggak sih? Kudu kayak di depan orang atau satu kamar sama orang tapi harus nelpon orang tua gitu misal. Biasanya kan anak Gen Z tuh gitu, nggak harus Gen Z sih. Mostly orang biasanya kayak, ya anak mami, misalkan kayak gitu ya. Mami banget ya sih, mama juga boleh lah. Kalau misalnya aku nggak ada sih ya. Kan nggak malu justru ya. Kalau misalnya di komunitas, mungkin ya udah biasa ya. Kayaknya bukan cuma aku sendiri, tapi ada yang lain juga kan. Oh, Jadi oke. nggak malu-malu banget kayak gitu. Tapi emang nggak malu sih. Oh enggak. malu. Memang nggak harus malu. Nggak harus malu. Justru kita bangga ya, mama aku nih. Iya. Ya kan? Berlebihan ya. Oh ya. Terus. Kalau misalnya di PKK, tahu organisasinya oke, ada Oh, iya. pihak yang maksudnya teman yang dikenal sama orang tua juga. Oke. Mau pergi sama siapa? Biasa jual nama teman gitu. Sama si benar. A. Iya. Oh, oke gitu. BTW Kareka ini duta persahabatan ya guys. Jadi kalau misalkan kita mau pergi-pergi bilang aja Ya, sama Kareka. Siapa yang pernah kayak gitu? Oke. Nah jadi perjalanannya panjang banget, luar biasa. Bahkan yang salut adalah orang tua bahkan ikut turun lapangan ya. Turun lapangan gak tuh? Ya kan? Berarti digaji juga double kan? Enggak ya, astagfirullahaladzim. Terakhir ketemu bapak dan ibu kapan mereka? Anyway, sebelum kesini aku diantar mama aku. Ya nggak jadi berarti tadi mau gimmick ya. Oh, Kita oke, panggilkan. Oke deh. Nah, Reka di momen yang sekarang, apalagi kalau kata anak zaman sekarang itu in this economy era, kegiatan sosial itu memang menarik, tapi lebih tertarik dengan yang ada feedback dari segi finansial kan. Oke. Padahal kita tahu nih kalau kegiatan sosial itu nggak bisa diukur dengan hal seperti itu, apalagi kalau bicara soal kebermanfaatan. Nah, pesan Kareka buat teman-teman yang ada di luar sana, versi Kareka aja ya kan. Soalnya beliau ini sangat rendah hati, makmur, sejati. Ya Allah, Mau lempar saya jangan ya. Oke. Gimana Kareka? Kalau misalnya dari aku, kepedulian sosial itu nggak bisa sendiri. Yang pertama, kita harus bareng-bareng. Dari bareng-bareng itu pasti membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Rezeki kan bukan perihal uang aja ya sebenarnya, tapi tentang kesehatan, relasi, kayak gitu. Dampak yang tanpa sadar mungkin setahun 2 tahun gak kelihatan, tapi 5 tahun mungkin oke, kayak gitu. Baru kelihatan hasilnya. Dan aku percaya kalau misalnya dari kita berjamaah atau bareng-bareng, dari pintu-pintu itu tuh keluar rezeki, dipanggil, oh Kareka tuh yang PKK ya, akhirnya suruh ngisi. Oh Kareka tuh yang komunikasi baik ya, ngisi tentang sosial project. Oh Kareka tuh yang menghubungi segala macam suara kayak gitu. Jadi alhamdulillah meskipun rezeki itu emang naik turun, kita rezeki dalam bentuk materi itu naik turun, tapi pasti ada aja kebaikan dari orang yang pernah kita tanam pasti bakal dituai someday gitu. Ya betul. Dan nggak pernah ada putusnya lah bahasanya Kareka ya. Kalau misalkan hari ini rezekinya bukan finansial mungkin, tapi kita ngerasa tenang, happy gitu. Yang penting sih happy aja sih. Happy. Ngelaksanain sesuatu ya. Happy itu ada singkatannya, hanya apa yuk?
Yang di belakang nggak usah, nanti yang belakangnya udah mau pikir biasanya ya kan. Nah jadi kalau misalkan tadi Kak Reka bilang salah satunya adalah dengan ikut kegiatan sosial atau berada di satu komunitas yang sosial. Betul. Nah dan tadi Kak Reka juga ikut kegiatan Nasi Baik ya Kak ya, selain PKK tadi, terus Suara ada kegiatan rutin lansia, salah. Apa tadi? Bukan rutin lansia. Peduli lansia. Dan nanti insya Allah juga Nasi Baik akan ada kegiatan berani berdampak. Betul. Nah itu gimana tuh Kak? Kayak berani berdampak itu kita open volunteer untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia mau ikut melakukan kegiatan di masyarakat untuk berdampak, untuk Ikut kegiatan sosial di suatu daerah, memberikan manfaat untuk masyarakat dan berdampak untuk daerah tersebut. Kalau tahun ini rencananya mau di tempat mana nih? Samakah yang tahun lalu? Beda. Kalau tahun lalu di Sangkulirang Pulau Miang, kalau sekarang di Desa Selangkau di Kaliorang. Dari namanya aja sudah menggambarkan. Wah, ini masih mikir nih. Kira-kira apa nih yang bisa masuk ke Desa Selangkau itu? Kebetulan di otak saya masih kosong untuk jokes itu, jadi kita tidak usah keluarkan ya kan. Jadi intinya namanya aja menarik. Iya, benar. Apalagi kalau kita datang ke sana. Caranya kalau mau daftar gimana, Kak? Ikuti IG-nya Berani Berdampak. Itu dia. Bakal ada informasi-informasi gimana cara gabungnya, gimana cara daftarnya, terus tentang Desa Selangkau tuh gimana, supaya bisa mengukur ya, kayaknya aku bakal bikin program ini deh. Jadi nanti ada pembagian divisi seperti di proyek sebelumnya, tapi pastinya akan hal baru karena desanya baru. Permasalahannya baru, beda. Kenapa tepuk tangan, Mas? Enggak ada kan? Karena desanya baru, pasti experience-nya juga baru. Deh, tepuk tangan sekali lagi dong. Ini memang sudah memprediksi bahwa akan ada tepuk tangan. Anwar bukan main. Kak Reka tadi udah dikasih tips, sharing ya Kak Reka ya. Sharing. Kita nggak boleh tips kayaknya Kak Reka seperti itu kabarnya ya. Kak Reka closing statement dulu dong buat teman-teman yang ada di sana soal kegiatan sosial. Terakhir, kalau misalnya punya kepedulian tentang sesuatu, diucapin, di-sharing ke teman, siapa tahu ketemu sama yang sefrekuensi. Semesta akan mengumpulkan orang-orang yang sefrekuensi untuk memiliki dampak buat orang lain, kayak gitu ya. Mungkin hal kecil tapi bisa berdampak besar untuk orang lain. Karena kita tidak tahu yang kecil itu ternyata memiliki dampak yang besar ya. Karena kayak kita sekali luar biasa sekali podcast begini mengingatkan keluar suara aku terlalu tepuk. Ya, jadi hari ini luar biasa sekali karena kita bahas sosial, ini hal baru banget. Biasanya kita ngebahas soal prestasi di bidang yang sifatnya akademik, non akademik, tapi maksudnya spesifik untuk sosial ini baru pertama. Dan ternyata menurut aku prestasi itu ternyata nggak cuma non akademik dan akademik yang biasanya, tapi ternyata kegiatan sosial ikut bermanfaat, ikut berdampak adalah bagian dari prestasi, dan itu Kak Reka guys. Lagi tepuk tangan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan guys karena sudah dikode. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.